Baik, selamat pagi Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian. Saya akan membawakan karakterisasi yang lupa dibawakan oleh pihak pemerintah, yaitu yang pertama mengenai ketimpangan kelas ekonomi sendiri. Jadi ketimpangan kelas ekonomi itu adalah ketimpangan dari kelas ekonomi, contohnya seperti kemiskinan dan pengangguran. Dan di sini pihak-pihak yang mengalami ketimpangan ini masih bisa berpindah kelas. Sedangkan untuk diskriminasi berbasis identitas sendiri adalah perlakuan tidak adil terhadap identitas seseorang, yaitu sesuatu yang melekat pada suatu individu atau kelompok sampai mereka tiada. Artinya jika sebagai orang kulit hitam sekarang ini mengalami terdiskriminasi, maka hal itu tidak akan hilang sampai mereka mati maupun sampai generasi berikutnya dan sampai cucu-cucunya. Mereka akan tetap diperlakukan tidak adil di setiap bidang seperti ekonomi, edukasi, dan kesehatan. Dari peringkat masalah saja, peringkat masalah kami sudah lebih tinggi dari peringkat masalah yang dibawakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kasus yang dibawakan mereka sudah lemah dalam hal ini. Kami dari tim pemerintah percaya bahwa seharusnya masalah-masalah yang ada harus diselesaikan dari akarnya, yaitu di mana diskriminasi berbasis identitas ini merupakan akar dari permasalahan ketimpangan ekonomi yang dibawakan oleh pihak pemerintah sendiri. Kami dari tim pemerintah mempunyai 4 sanggahan, 3 sanggahan terhadap permasalahan yang dibawakan di status quo mereka, dan 1 sanggahan terhadap argumen mereka. Masuk pada sanggahan pertama, yaitu mereka mengatakan bahwa isu yang dibawa hanya sekelompok tertentu dan tidak membela kelompok lain. Gerakan-gerakan sosial hadir untuk mendukung kelompok-kelompok minoritas yang lemah dan yang jarang diperhatikan oleh kelompok mayoritas atau hanya diperlakukan seadanya. Sehingga mereka harus berfokus pada perjuangan kelompok minoritas ini. Meskipun tidak membela kelompok lain, maka akan muncul gerakan-gerakan yang akan mendukung kelompok-kelompok yang tidak dibela ini. Seperti contohnya, Black Lives Matter mendukung gerakan untuk orang-orang berkulit hitam. Sedangkan untuk perempuan nanti akan muncul lagi gerakan-gerakan seperti Me Too dan sebagainya. Justru akan lebih parah jika hal ini bersifat universal, karena kelompok minoritas itu akan bakal teredam permasalahannya dalam masalah-masalah yang dianggap lebih universal. Lanjut pada sanggahan yang kedua, yaitu isu yang dibela akan menyerang kelompok lain. Hal ini tidak benar karena hak yang diperjuangkan di sini tuh tidak akan menyerang hak kelompok lain, seperti ketika orang-orang kulit hitam ingin hak medis, maka tidak akan menyerang hak medis orang kulit putih. Meskipun akan menyerang kelompok lain, yang diserang itu adalah kelompok-kelompok yang menekan hak-hak dari kelompok yang tertekan ini. Masuk pada sanggahan yang ketiga, yaitu masalahnya berbasis visual dan kasus. Hal ini tidak benar karena masalah diskriminasi itu juga ada yang terjadi di belakang layar. Seperti contohnya untuk administrasi dan sebagainya. Meskipun masalah ini visual, tetapi masalah-masalah yang dihadapi oleh kelompok minoritas ini sudah sangat parah. Seperti contohnya kasus George Floyd kemarin, itu benar-benar kasus terhadap manusiawi dari manusia itu sendiri. Lanjut pada sanggahan terhadap argumen mereka, yaitu mereka mengatakan bahwa masalah-masalah ini juga sebenarnya terjadi secara universal. Iya, meskipun universal, dampak yang diterima masyarakat yang didiskriminasi ini lebih parah. Sebagai contoh, bantuan sosial untuk orang kulit hitam di Amerika itu cenderung lebih buruk ketimbang untuk orang-orang kulit putih. Akan lebih parah jika universal, maka diskriminasi itu akan tetap ada di pemerataan sosial yang diimpikan oleh tim pemerintah. Kami akan membawakan satu argumen, yaitu mengapa gerakan-gerakan sosial harus berfokus pada kegiatan sosial yang akan menjadi terbagi menjadi 2 lapis. Yaitu yang pertama adalah eksistensi dari gerakan sosial tersebut, dan yang kedua adalah hanya gerakan sosial yang punya kemampuan untuk menolong orang-orang yang terdiskriminasi ini. Masuk pada lapisan pertama, yaitu eksistensi dari gerakan sosial tersebut. Kita harus tahu bahwa eksistensi dari gerakan sosial tersebut adalah untuk menolong orang-orang yang tidak mampu atau terdiskriminasi secara sosial ini. Seperti tadi ada orang-orang mungkin yang gendernya didiskriminasi dan atau orang kulit hitam dan sebagainya. Pada status quo, tidak ada badan-badan yang mengakomodasi permasalahan-permasalahan tersebut. Sebagai contoh, tidak ada badan-badan menanggulangi rasisme dan sebagainya. Tetapi di status quo, ada badan-badan yang menanggulangi untuk masalah-masalah ketimpangan kelas ekonomi, seperti ada pemerintah, ada yayasan mandiri seperti Kita Bisa dan sebagainya. Akan tapi tidak ada lembaga-lembaga yang dapat menolong orang-orang yang terdiskriminasi ini selain aktivis dan masyarakat lainnya. Lalu hanya organisasi gerakan-gerakan sosial ini mampu menolong orang terdiskriminasi karena hanya mereka yang mampu mengumpulkan dukungan dan suara dan mampu
mengubah tatanan yang didiskriminasi bagi orang-orang yang tertekan ini. Oleh karena itu kami dari tim pemerintah dengan bangga menentang mosi ini.